Kuncinya memajukan diri adalah melakukan perubahan. Kuncinya perubahan adalah adanya kemauan. Itu kan berkesinambungan. Dulur-dulur Nabi Yusuf itu resep ke Yusuf itu. Karena ketampanannya, karena kesantunannya, karena kehebatannya. Tetapi benci. Karena apa? Karena Nabi Bapak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika makanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haythu yasha nusibu bi rahmatina man nasha'u wa la nudhi'u ajral muhsinin wa la ajrul akhirati khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun. فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ قَالُوا سَنُرَاوِدُ الْأَبَا وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika jeung nyakitu deui seperti maparin nikmat kami cek Allah kain amina seperti mapari nikmat kaula alaihi ka Nabi Yusuf bil kholasi kalawan bebas minasi jeni tina penjara makanna nempatkeun kami li Yusufa ka Nabi Yusuf fil ardi di bumi ardi Misra tegasna bumi negara Mesir yatabawwa'u halna nempatkeun Nabi Yusuf yanjilu tegasna tempatna Nabi Yusuf min hati negara Mesir haitsu yasha'u sahingga sakumaha karep Nabi Yusuf ba'dad diki sanggeusna rupek wal habsi jeung dibui wapil kisoti jeung dina kisah annal malika sanyana raja Mesir yatawajjahu ngamahkotaan ieu raja hu ka Nabi Yusuf
Wa khatama jeung mere cap ieu rajahu ka Nabi Yusuf, wa wallahu jeung mere kakawasaan makanal azizi dina posisi perdana menteri, wa ajala jeung memecat ieu si raja hu ka aziz, wa mata jeung maut ieu aziz kipir aziz teh ba'du sanggeus dipecat, pajawaja mangka ngawinkeun raja hu ka Yusuf imro'atuhu ka istrina kipir aziz nyata Siti Julaiha teh. Pawajada mangka manggihan Yusuf ha kayati Siti Julaiha adroa kana kaayaan parawan, wa walada sareng gaduh putra ieu si Siti Julaiha memberikan anak, maksudnya lahu kepada Nabi Yusuf waladaini kana dua anak, wa aqama jeung ngajalankeun Nabi Yusuf al adla kana keadilan di Misra di negara Mesir, wadanat jeung tunduk lahu ka Nabi Yusuf ar-riqabu pirang-pirang pimpinan rakyat, nusibu ngeunakeun kami birahmatina kana rahmat aing man nasya'u ka jelema nu geus ngeresakeun aing cek Allah, wala nuti'u jeung hanteu menyia-nyiakan aing ajrul muhsinina kana pahala jelema nu berbuat baik, wala ajrul akhirati jeung ari ganjaran akhirat khairun eta leuwih alus min ajri dunya tibatan ganjaran dunya lilladina amanu pikeun jalma-jalma nu arariman, wa kanu jeung aya di jalma-jalma yattaquna tarakwa kabeh, wa dakhalat jeung asup sinwal qahti tahun peceklik, wa asoba jeung keuna ieu tahun peceklik ardo Kan'ana ka tanah Kan'an, wasyami jeung negara Syam, waja'al jeung datang ikhwatu Yusufa pirang-pirang dulur Nabi Yusuf illa Binyamin kecuali Bunyamin, liam taru pikeun muyang lama balago tatkala geus nepi hum kaya dulur-dulur Yusuf anna azija Misra sanyana perdana menteri Mesir yukti mere ieu perdana menteri atau ama kana kadaharan bisa manihi kalawan harga ieu kadaharan. Padahal mangka arasub dulur-dulur ieu Nabi Yusuf anu kamari ieu melakukan hasud teh alaihi ka Nabi Yusuf, pa'arofa mangka kenalan Nabi Yusuf hum kaita dulur-dulur ari dulur nama teu kenalan daku sabab geus rubah kedewasaan, rubah tampilan, dan memang sekarang sudah menjadi perdana menteri, tentu berbeda polesan. Sementara Nabi Yusuf sangat melihat. Jadi biasanya lamun jelema anu maju ningali jelema anu leutik masih telak, tapi jelema leutik mah hese mengenal ka jelema nu geus maju. Inilah pentingnya bagi diri manusia itu harus punya satu strategi bagaimana memajukan diri. Kuncinya memajukan diri adalah melakukan perubahan. Kuncinya perubahan adalah adanya kemauan. Itu kan berkesinambungan. Adanya kemajuan karena adanya perubahan. Adanya perubahan karena adanya kemauan. Bongkar lagi apa yang menjadikan orang itu mau. Nah itu. Jadi kenapa orang itu tidak mau dan kenapa orang itu mau? Jadi tidak boleh hanya menggali faktor penyebab mau, tapi harus digali juga faktor penyebab tidak mau. Kenapa orang tidak mau? Padahal dia ingin berubah tapi tidak mau. Ada orang berubah, mau melakukan perubahan, menuju kemajuan,
Kalau sudah berbicara kemajuan, terserah Anda tafsirkan sendiri. Apakah itu keberhasilan, apa itu kesuksesan, apa itu namanya terserah. Hanya yang jelas rangkaiannya begitu. Orang itu maju karena berubah. Adanya kemajuan karena adanya adanya perubahan karena adanya kemajuan. Semua bongkar dari satu titik aja. Apa yang menjadikan orang maju? Rubah. Apa yang menjadikan orang rubah? Mau. Apa yang menjadikan faktor penyebab mau? Dan kalau memang di situ ada tidak mau, apa pula yang menjadikan faktor tidak mau? Itu harus dikaji oleh kita. Kalau itu tidak dibahas, tidak bisa. Jadi sering kita katakan tafsir itu ending. Sebab sebelumnya ada yang disebut dengan ilmu tafsir. Sebelum memahami ilmu tafsir, harus paham dulu tentang kaidah tafsir. Jangan ujung-ujung tafsir. Tafsir itu ending, hasil dari ilmu tafsir, melahirkan tafsir setelah diawali dengan kaidah paham? Jangan dulu berbicara tentang rumahnya bagus, lihat dulu proses dia punya rumah. Jangan dulu lihat hari ini sapinya banyak, lihat dulu perjalanan untuk mendapatkan sapi. Jangan lihat dulu dia cantik hari ini, perjalanan dia cantik itu apa dulu? Getol mani, mau dangdan, mau berubah dia, baru dia cantik. Ujung-ujung orang kan kadang-kadang menghitung dan melihat dari segi akhir perjalanan, itu salah. Prosesnya dilihat. Makanya sering saya katakan ada yang disebut dengan input, proses, output, baru outcome. Gak ujung-ujung bisa selesai masantren langsung jadi kiai, oh nggak bisa. Selesai masantren bingung heula. Bingung itu proses, sehingga dari bingung tersebut menjadi satu pilihan. Life to choice di situ. Hidup itu adalah pilihan. Mau dibigamanakan di setelah pesantren ini? Mau dilanjut ke dengan dunia kepesantrenannya sehingga mentalitas pesantren ada di dalam diri? Atau memang sampai di sini saja selesai? Terserah. Kenapa orang itu bisa hebat hari ini? Coba tanya. Ilmunya sama, gurunya sama, tahunnya sama. Sekalipun ada satu faktor yang tidak bisa didefinisikan, tu'ti man tasya. Allah yang berkehendak untuk memberikan. Iya. 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 Tetapi perjalanan hidupnya dulu, saya ulangi, terjadinya satu kemajuan itu ada proses karena mau melakukan perubahan. Perubahan pun proses karena adanya kemauan. Jangan mimpi ingin mendapatkan kemajuan kalau tidak diawali dengan kemauan. Baru prosesnya perubahan. Input, output, outcome. Input, proses, output. Paham? Gitu. Annahum sesungguhnya saudara Yusuf, ikhwatuhu yaitu saudaranya Yusuf, wahum dan saudaranya Yusuf, lahu kepada Yusuf, munkiruna anu alalin karkabe, layak ripuna hanteu wawuheun hu ka Yusuf, libu'di adihim karena jauh waktu zaman bihi ka Yusuf. Tuh wadonihim jeung nyangkana dulur-dulur Yusuf halakahu kana maot Yusuf. Ya lila teu papanggih pan, usila teu papanggih oge menganggapan Yusuf teh dialungkeun kana naon, tapi poho. Ah ini poho, dipohokeun. Apa waktu diangkat tina sumur, mereka itu mengakui bahwa itu adalah abid yang kabur, ya. Ingat kan dulu kan waktu tahun seberang udah ngaji, iya kan? Tapi dilupakan. Maka kadangkala faktor lupa itu ada bagusnya juga. Lamun awewe ku Allah teu dibere poho moal boga-boga anak dua moal. Dipohokeun ku Allah kan nyeri teh tah. Nyeri na ngajurut ya Allah Rabbana Gusti nu agung.
membahas Quran itu Masya Allah Rabbana, dari mulai pra kehidupan sampai pasca kehidupan diatur oleh Quran. Saya ulang, pra kehidupan, pasca kehidupan. Camkan itu, baru dengarkan Anda kan? Quran itu membahas tentang pra kehidupan, pasca kehidupan. Masya Allah Rabbana. Pra kehidupan sebelumnya ai lepas kusah dibahasna, ai alaqah kusah dibahasna, ari mudghah kusah dibahasna, ari janin kubahas kusah dibahasna, ari wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamun kusah dibahasna. Pra semuanya. Iya. Turun ke alam dunia berbicara tentang kehidupan. Sanu ngabahas Quran. Setelah itu dibahas dari pasca kehidupan, ngarana maut, kullu nafsin dha'iqatul maut, dibahas. Mana paskana? Paman jujiha anin nari wa udhilal jannata faqad. Nah, mata suatu saat Siti Aisyah ditaros, ya Ummul Mukminin, ari ahlakna Nabi teh naon? Quran. Jadi judulnya lamun jelema yang alus ahlakna kembali we kana Quran beres. Dibahas oleh Quran. Sabaraha huruf dina Quran. Aya sabaraha tanda wakaf, ada sabaraha tanda ain di pinggir. Ada berapa ayat, ada berapa surat, ada berapa juz, dipesek. Ari juz aya sabaraha hiji. Nu populer juz naon? Juz amma. Dati itu naga ama ya tasa itu ama ayo saya ayat juz komo ayat juz alif lam mim ayat juz sayakulus ayat juz tilka eta teh juz kabehanana ge ngan pedah didengungkeunana juz amma. Iya urang mah nyaho teh juz amma ya anu saya juz kabehanana oge pan jumlahna aya 30. Nah 30 ngaranna kuring hiji juz amma wuku. Jadi alif lam mim termasuk kategori juz ngaranna juz alif lam mim. Iya. Ya nu keur diaji. Juz naon? Juz wa ma'ubari uli nafsi inna nafsa la amaratun bisu. Lain bisu pira. Nah, makanya dalami Quran. Ini kita sebentar lagi masuk Ramadan. Ayo Quran pelajari. Mafil jab illal Quran, tidak ada di sakuku kecuali Al-Quran. Teliti, coba hayang nyaho, teliti oleh Anda. Dari mulai awal ada berapa ayat yang sebenarnya? Siapa yang bilang 6.666 ayat itu? Jangan-jangan hanya 6.400 ayat. Atau mungkin hanya 6.200 ayat. Kata siapa 6.666 ayat itu? Coba dihitung. Kita ini masuk di kategori manusia intelek. Ketika manusia intelek tidak hanya mendengar kata-kata orang, ingin pembuktian. Orang mengatakan juz di dalam Al-Quran ada 30, cek and recheck. Kata orang dikatakan ayat di dalam Al-Quran, surat di dalam Al-Quran ada 114 surat, cek and recheck, betul enggak? Setelah itu ada yang disebut dengan manjil. Ada berapa manjil Al-Quran? Pre ngaji encan bisa oke getol ngaji ke hese timuna komutara mata santri mengap berbak man ayo ngaji getol hukum temani ada bau tai nah sebenarnya kurang lucu asal fi amakan ya fi amakan sok amakan waktu sulah ngamak jadi kiai teh ada ente ngamak itu humor
naon tadi teh euy pakalamu mangka nyarita ya dulur-dulur Yusuf hu ka Yusuf bil ibraniyati kalawan bahasa Ibrani. Pakala mangka nanya Yusuf kal munkiri seperti anu inkar alaihim ka dulur-dulur ma aqdamakum perkara naon anu ngadatangkeun aranjeun kabeh biladi ka negara kaula. Begitu mendengar saudara-saudara Nabi Yusuf masuk, Nabi Yusuf menghadap, kamu dari mana dan siapa kamu? Dulu Yusuf nggak jawab, kamu nanya. Nabi Yusuf nanya, kamu bertanya-tanya. Cek Nabi Yusuf, ma'akdamakum biladi, apa yang menjadikan kau datang ke negeriku? Saudara Yusuf, kamu nanya. Oh, nanya Yusuf itu. Oh, nanyanya. Pakalu ngajarawa blil mi roti. Rek meuli roti. Kan bahasa Ibrani. Lil mi roti, rek meuli roti. Rek muyang cina abdi teh Perdana Menteri. Nguyang teh nganyuk, menganyuk, menganyuk teh naon? Ngutang heeh. Pakola. Maka ngajawab Yusuf lah lakum buah-buah ranjeun kabeh uyunun. Anda sebagai mata-mata. Kalau maka ngajawab ya dulu Yusuf, ma'adzallah. Nyun ke diraksa kaulah ka Allah. Kala ngomong di Yusuf, paminain antum, pura-pura Nabi Yusuf teh nyaho. Eta cina anjeun ti mana? Paminain antum. Anjeun ti mana? Kalau maka ngajarawab ya dulu Yusuf, min biladi Kan'an, di negara Kan'an. Wa abuna jeung ari bapa kaula Yaqubu Nabi Yaqub, Nabiyullahi eta nabina Allah. Bayangkan. Sok, lamun teu ku Allah dipohokeun nya, kan teu mungkin komunikasi jeung dulur ngaranna oge. Sanajan sekian tahun meureun ciri-ciri nama kan. Waktu itu kan belum ada DNA mungkin. Belum ada tes DNA. Tapi kan minimal meureun gitu kan cara urang ayeuna papangih misalkan. Urang teh geus lila teu papangih aya pas jual kan. Ya saya nanti bahala juga eme pas tahu ayo mana si pede aja maka ngomong Nabi Yusuf walahu jeung tetepkan Nabi Yakub auladun pirang-pirang anak goerokum salian naranteun jeung kabeh eta cenah ari Nabi Yakub teh gaduh putra salian teh aranjeun qalu ngajarawab naam komo we kuna aya kaula sadaya isnai asaro aya 12 urang cenah dulur kaula teh kabehanana mah padahaba mangka leungit asgoruna dulur kaula pangletikna cenah ngabohong deui wae cok ngeureun cenah Yusuf pada cenah halaka geus maot cenah fil bariyati di hiji daratan wa kana jeung aya ahabana pang dipikat cintana cenah ilahi ieu dulur kaula wa bakia jeung nyesa sakikuhu dulur sakandung anu leutik keneh patabasa mangkanahan cenah Nabi Yakub ho ka ieu dulur kaula liatasala supaya ngajadikeun penghibur bihi ka bapa kaula anhu ti dulur kaula pamaro mangka marentah Yusuf bin jalihim kalawan nurunkeunana ieu dulur-dulur Nabi Yusuf wa ikramihim jeung ngamulyakeunana dulur-dulur Yusuf tuh nya ai hobina ngabohong mah gitu we teh mah
Tatkala manusia sering melakukan berbagai macam alasan, sampai kapanpun dia akan membuat sebuah alasan. Alasannya itu harus syar'i. Tidak syar'i jangan dipakai. Kan dia ngomong. Nabi Yusuf. Baik, kita coba dulu dari ayat awal. Yang pertama, ketika kita mendengar ayat wa kadzalika makanna li yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha'u nusibu bi rahmatina. Nabi Yusuf alaihissalam berkuasa itu karena rahmat dan karunia. Itu yang menjadi titik berat pembicaraan kita. Tolong ini yang harus menjadi apa? Menjadi kajian kita. Kajian pertama itu, hanya dengan rahmat dan karunia Allah lah kita bisa berbuat. Hanya dengan karunia dan rahmat Allah lah kita bisa melangkah. Bukan karena kehebatan. Hanya faktor-faktor yang menjadikan kenapa itu Yusuf diberi rahmat. Nah ini nanti kita ketemu dengan ayat innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Gitu, itu yang harus dibahas oleh kita semua. Sebagaimana dikatakan tadi, wa kadzalika makana li yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha. Nabi Yusuf untuk ditempatkan posisi oleh raja menjadi seorang perdana menteri itu bukan semata-mata membalikan tangan. Setelah Nabi Yusuf dijadikan orang yang paling dipika izin, resep tapi izin. Dulur-dulur Nabi Yusuf itu resep ke Yusuf itu, karena ketampanannya, karena kesantunannya, karena kehebatannya. Tetapi benci. Karena apa? Karena Nabi bapaknya Nabi Ayub, Nabi Yakub itu lebih cinta kepada Nabi Yusuf. Inna ahabana bidolali mubin, sampai dikatakan oleh saudara-saudara Yusuf bahwasanya bapak Yusuf itu sesat. Kenapa? Karena lebih cinta kepada Nabi Yusuf ketimbang yang lainnya. Padahal memang Allah sudah siapkan Nabi Yusuf itu akan menjadi nabi. Makanya sering saya katakan, ketika orang akan ditempatkan pada posisi kemuliaan, memang sudah terbangun dari awal. Ini bangunan besar. Mungkin tidak kalau seandainya tanahnya sempit, terus tanahnya pun lembek, dibangun seperti ini mungkin tidak. Jawabannya tidak mungkin. Jadi ketika Anda ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, marotibul aliyah, harus diawali dulu dengan langkah untuk menuju situ. Anda punya sarana, namanya pancing. Ini saya analogikan seperti itu. Ada nggak di dalam benak Anda ketika bawa pancing ingin mendapatkan ikan? Pasti. Tidak mungkin orang bawa pancing ingin mendapatkan burung. Iya. Ketika punya pancing, di situ ada harapan untuk mendapatkan ikan. Terus ada harapan, ada tujuan, ada tujuannya ikan besar apa ikan kecil? Ikan besar. Untuk mendapatkan ikan besar, tolong jangan salah sasaran. Ari hayang menang laut badak, pancing dialungkeun make cacing kana calupok. Nu nyangkut kira-kira naon? Bungkreng. Iya. Tahu bungkreng? Calupok teh ulah leutik, dialung atuh Cingir Putri paling banter bogo. Iya. Hah? Coba lamun ini teh kalau panah nu alus alungkeun kan minimal cumi-cumi bener.
lainnya calubok. Hayang menang ilmu tapi ke lautan gede. Darushifa ini ada lautan keilmuan, pulungan dari berbagai macam ilmu yang ada di sini. Saya bukan termasuk kategori orang yang hebat boro-boro, bukan orang yang banyak ilmu boro-boro. Saya masih butuh dengan ilmu, tapi mungkin sekian ratus guru yang ada di sini, ada guru-guru yang hebat. Dari segi ininya tersakabe lauk dibutuhkan kurang di laut. Iya. Buktina paus mah teu wani urang. Urang teh ngagayem maka. Bisa ditempatkan seperti itu Nabi Yusuf bukan karena kepintaran Nabi Yusuf, bukan karena Nabi Yusuf turunan Nabi, bukan. Ada yang bukan keturunan Nabi menjadi Nabi, ada. Iya, ada. Nabi Muhammad Rasulullah SAW, bapaknya Nabi apa bukan? Apa yang dimaksudkan di situ? Allah telah memberikan rahmat. Sorry, saya sering mengatakan kepada Anda semua, kemiskinan bukan sebagai penghambat untuk menjadikan kemajuan. Setuju? Keterbelakangan bukan sebagai penghambat untuk menuju kesuksesan. Tapi kita sendiri yang membuat itu. Kita ini sudah punya porosnya masing-masing. Setiap individu manusia itu sudah disiapkan oleh Allah, yang disebut dengan majia, sering saya katakan. Saya tadi diundang oleh guru saya lama, si guru. Setelah datang ke sana, saya sudah ziarah ke Mutuluh, peting jam 3, udah ribut. Akhirnya dipaksa kudu ngadampingi ama di depan jeung Habib. Ya udah ngadampingi. Tiba-tiba datang Abuya dari Anido. Saya mundur. Ya di belakang. Terakhir beliau manggil kembali, harus ceramah, harus ngaji. Saya bilang sehebat apapun santri, siapapun dia, saya bilang, dengan detail yang begitu banyak dibanding dengan gurunya, tapi tidak ada apa-apanya tatkala dibandingkan dengan guru. Sehebat apapun ilmu murid tidak akan bisa mengimbangi ilmu guru. Kenapa? Bukan karena di wattnya, tetapi di voltase yang berbeda. Mungkin guru jauh lebih ikhlas ketika mengajar. Insya Allah kalau guru pasti mendoakan muridnya supaya bisa. Murid belum tentu mendoakan gurunya supaya bisa. Kan begitu, sangat berbeda sekali. Sama kita dengan orang tua. Orang tua kita berdoanya kepada Allah, mudah-mudahan sing enal, gede, sing sehat, sing kuat, sing selamat. Ayo urang. Kalau tadi laila teh di dunia teh. Ayo siapa yang ngurus? Orang tua bangga mengurus kita, tapi kita belum tentu bisa bangga mengurus orang tua. Itu beda sekali. Nah, kembali saya katakan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini makanal yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha. Nusibu bi rahmatina manasya. Hari geus waktuna Allah mere rahmat ka mah kasaha wae. Teu bisa kahalangan. Siapa di sini yang paling pintar dari ribuan santri ini? Siapa yang paling pintar? Apakah dijamin orang pintar tersebut menempati posisi hebat? Belum tentu. Lu bodoh pasti moal. Si eta getol ngaji, dijamin? Oh belum tentu. Da buktina anu kadul ngaji ge teu pernah jadi nanaon. Jadi semuanya kedudukan yang diberikan oleh Allah itu atas dasar rahmat Allah. Jadi berarti Nabi Yusuf memang tadi nage anak Nabi, tapi dalam perjalanannya begitu banyak liku-liku yang terjadi terhadap Nabi Yusuf. Ini yang sering kita katakan al-ajru bi qadril masyaallah. Jadi coba Anda periksa diri Anda. Apa sih perjalanan hidup ini yang telah terjadi? Apakah hidup ini selalu
dari mulai hidup sampai sekarang itu nyaman? Atau memang sering berhadapan dengan kerikil yang kadang-kala mencelakakan? Sampai-sampai kita tidak tuntas sekolah. Sampai-sampai kita tidak tuntas mondok. Karena begitu banyak tantangan yang dihadapi. Tapi karena kita terus bisa melaluinya. Jalani, alhamdulillah selesai. Setiap problem kehidupan kan begitu. Nabi Yusuf kan tidak selesai. Dari mulai dipikasiri ku dulur, terus dibawa ulin, terus dikunclungkan ke sumur, terus diangkat, nges diangkat pun dijual, nges gitu pun kena fitnah, sudah kena fitnah masuk penjara, iya, di penjara teh terhukum dan terkurung, ripuh semua. Tapi apa menjadi balasan Allah? Nah, makanya di sini ayat mengatakan di akhir, wala nudi'u ajral muhsinin. Setelah Allah mengatakan nusibu bi rahmatina man nasya wala nudi'u ajral muhsinin. Aku tidak pernah akan menyanyiakan orang yang berbuat baik. Sekecil apapun perbuatan kita, diperhitungkan oleh Allah. Dengan ayat lain, "Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun. Jangan dianggap ketika kalian hari ini membantu membangun pondok, membersihkan sampah, itu tidak ada perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin suksesnya kalian itu karena gara-gara getol micenan sampah. Mungkin suksesnya kalian itu karena begitu merasa memiliki dan peduli terhadap lingkungan pondok pesantren, sehingga orang lain pada nyaman. Bayangkan ketika Anda membersihkan jalan, orang lewat, Masya Allah, Robbana, ya pondok meni bersih kieu, saha sih nu ngabersihkeunna? Pasti di nama santri meletup keluar kalimat, Gusti mudah-mudahan ieu jalan anu dibersihkeun ku santri, eta santri sing digampilkeun dengan ilmu. Nah, bisa terjadi seperti itu. Itu berbasis husnudzon, positive thinking. Belum pujian dari malaikat, belum pujian daripada Allah. Makanya dijamin tadi bahwasanya Allah tidak pernah wala nudi'u ajral muhsin. Itu tatkala pembagian duniawi Nabi Yusuf hebat. Ditempatkan oleh Allah dari mulai Nabi Yusuf dipikasiri, Nabi Yusuf dibawa ulin, malah Nabi Yusuf disiksa. Setelah disiksa dialungkan karena sumur, terus diangkat, terus diangkat pun dihinakan sampai dijual dengan harga yang termurah. Terus diangkat, setelah diangkat pun difitnah, dimasukkan ke dalam penjara. Itu adalah semuanya berbasis duniawi. Artinya separah apapun, tatkala problem kehidupan berbasis duniawi akan tetap bisa terselesaikan. Tolong kata-kata ini dicatat. Sepayah apapun kehidupan berbasis duniawi akan tetap bisa diselesaikan. Kalau urusannya itu, makanya di sini Allah menegaskan wala ajru akhirati khairul lil ladina amanu wa kanu yattaqun. Ada yang lebih spesifikasi lagi, lebih penting lagi. Mereka mengatakan pahala akhirat jauh lebih baik dibanding dengan kehidupan duniawi. Nah, ini penting adanya balance, adanya keseimbangan. Kejar olehmu kehidupan dunia, tapi jangan lupa akhirat. Kejar olehmu kehidupan akhirat, tapi jangan melupakan dunia. Ini namanya balance, keseimbangan. Termasuk saya tadi ngomong di Pondok Pesantren Miftahus Sa'adah. Sebagai alumni saya katakan, para santri, para kiai, jangan terlalu kegirangan tatkala ada program pesantren berbasis perekonomian. Kadang-kadang kala kita lupa, dunianya dikejar, akhiratnya kita lupakan. Artinya tidak seimbang. Bisnisnya bisa, ngajinya tidak bisa. Ini kan lebih bahaya. Karena orang yang sudah
idza aradallahu 'abdan khairan yufaqihu fiddin, semuanya akan dimudahkan oleh Allah. Saya sering mengatakan kepada Anda, ketika kita mengurus agamanya Allah, Allah akan urus kita semuanya. Ketika kita perhatian kepada agama Allah, li'ilai kalimatillah bimtiqai mardatillah, Allah akan urus semuanya urusan kita. Orang lupa dengan itu. Dikejar aja urusan duniawi, lupa. Dikira mengajar kehidupan duniawi itu akan mendapatkan kemenangan, belum tentu. Di saat orang tidak menang, dijamin tidak akan tenang. Kalau sudah tidak tenang, ya pasti tidak senang. Beda dengan orang mengejar kehidupan berbasis ilahiyah, dijamin menang. Dan tatkala dia menang, maka dia akan tenang. Dan tatkala dia sudah tenang, pasti bisa senang. Beda kan? Hah? Jangan salah sasaran. Inilah kehebatan pondok pesantren. Inilah kehebatan mencari ilmu berbasis pesantren, berbasis santri. Ada kajian tersendiri, ada kajian spesifikasi. Dunia bukan untuk melupakan kehidupan akhirat, tapi justru mengejar dunia untuk menjadikan kehidupan akhirat yang lebih baik. Ad-dunya majra'atul akhirah. Dipelihara dunia ini dengan baik untuk mengejar kehidupan nanti. Sehingga ada keseimbangan. Punya apapun, bisa apapun di dunia, tujuannya adalah untuk tadi li'ilai kalimatillah. Kalau li'ilai kalimatillah untuk meninggikan agama Allah, Allah akan urus kita. Allah tidak akan biarkan kita. Ayo lihat para kiai oleh kalian. Lihat para ulama. Apa bisnis mereka? Apa usaha mereka? Malam tadi saya ceramah di Kalideres. Saya duduk dengan kiai, namanya Kiai Haji Ahmad Mursyid. Di depan beliau ada rokok 3 bungkus. Saya tanya, rokok berapa harganya? Samsung 20. Sehari habis berapa? Cuma 3 bungkus. Cuma 3 bungkus. 3 bungkus. Berarti untuk rokok saja 1 bulan butuh uang 6 kali 3. 1.800.000 untuk rokok beliau saja. 1.800.000 belum kopinya saya bilang. Berapa gelas satu hari kopi? Ya rata-rata 5 gelas. Kalau 5 kali 5.000 saja 25.000. Saya kalkulasikan kali 30 hari 750.000. Berarti di situ saja sudah di angka 2,5 butuh uang untuk dia sendiri. Belum makan istri. Belum biaya anak. Berapa anaknya? 8. Kalau dirata-ratakan anaknya jangan banyak-banyak. 1 juta saja untuk kehidupannya. 8 juta. Istrinya 2 juta, 10 juta. 15 juta rata-rata pendak kebutuhan beliau. Saya tanya, usahanya apa? Gak punya usaha. Jualan apa? Gak jualan apa-apa. Terus mendapatkan ini dari mana? Jawabannya apa? Dari Allah. Clear, udah. Gak bisa menjawab. Termasuk saya tadi ngomong, ama itu teu usaha tapi bisa ngabangun. Naon sababna? Ulama mah bogohan gantar keur ngarujokan langit cinta. Waktu tahajud teh langit teh dikitu-kitu burusut cinta. Betul, saya sampai ngomong seperti itu. Kenapa? Mereka semuanya udah mengurus agamanya Allah. Kalau sudah mengurus agama Allah, rezekinya tidak dibatasi. Beda dengan orang yang berorientasi pada kehidupan dunia. Dia pegawai. Berapa gajinya? Cuma itu aja yang dipikirkan. Ini uang diterima per bulan sekian, dipakai ngontrak sekian, dipakai biaya hidup sekian, dipakai bayar listrik sekian, membayar anak sekian. Setiap bulan akhirnya kurang. Kenapa? Hitungannya udah hitungan manusiawi, bukan hitungan ilahi. Santri diharapkan untuk selalu menghitung berbasis ilahiyah, jangan hanya berbasis insaniyah. Itu yang saya maksudkan. Santri harus selalu menghitung berbasis
tetapi tidak melupakan hitungan berbasis insya. Ada apa di situ? Kolaborasi, ada konvergensi antara kajian ilahiyah dan kajian insya. Nabi Yusuf diangkat berdasarkan rahmat Allah, tapi insaniahnya ada. Ada apa? Knowledge, ada kecerdasan yang dimiliki, ada kepintaran, ada apa? Ada majiah, ada apa? Ada potensi yang dimiliki oleh Nabi Yusuf, bisa melakukan analisa sehingga layak untuk ditempatkan sebagai posisi Perdana Menteri. Di situ nyambung. Mengandalkan salah satu itu tidak bagus. Sering saya katakan, Anda pintar, nggak cukup hidup hanya dengan Anda jujur, tidak cukup hidup hanya dengan Anda punya ilmu, tidak cukup hidup hanya dengan punya ilmu. Mohon maaf, emang tidak ada lagi orang yang lebih pintar dari Bapak Insinyur Haji Jokowi? Ada? Yang lebih pintar dari beliau ada? Allah angkat beliau, yang lain tidak. Berarti beliau punya potensi, tapi menjadi prestasi. Ya, ada orang yang punya, tapi tidak menjadi prestasi, tapi mimpi. Kalau orang punya tanpa diawali oleh jadi berarti yang dikejar oleh kita harus potensi baru prestasi. Wallahu a'lam bishawab.